saya Novi Andari SSMPD. Dalam hal ini adalah dosen pembimbing lapangan kelompok R13 KKN semester Gasal 2023-2024 di Desa Gondang, Mojokerto. Salah satu program yang ada dalam kelompok ini adalah pengembangan sentra batik Sekardaru yang ada di Desa Gondang. Permasalahan yang ditemukan ketika melakukan survei salah satu mitra yaitu sentra batik Sekardaru itu ada pada SDM. SDM yang dimaksud adalah pengrajin batik yang minim, di mana yang menguasai proses membatik dengan baik dan benar, dan juga selain itu yang memiliki jiwa seni terhadap kerajinan batik itu tidak banyak, karena memang pada umumnya tidak semua orang memiliki jiwa seni, khususnya dalam hal membatik yang menggunakan canting yang konvensional seperti ini, yang tradisional seperti ini perlu ketelatenan, perlu waktu juga untuk memprosesnya, dan juga punya motif sebelum membuat pola. Sebelum mencanting itu pengrajin harus punya pola atau motif yang ingin digambar gitu, menggunakan alat ini. Nah, itu yang membutuhkan proses, dan kebanyakan pengrajin yang banyak yang tidak dapat mengeksplor ide-idenya, sehingga di Desa Gondang, terutama di sentra batik yang dimiliki oleh Desa Gondang yang diberi nama Sekardaru itu sampai dengan sekarang masih memiliki SDM pengrajin batik 3 orang, sehingga ketika ada permintaan pasar pada beberapa batik yang terkait sama motif khas Gondang, yaitu daun gondang dan Sekardaru, pengrajinnya tidak bisa memenuhi dengan cepat sesuai dengan permintaan pemesan gitu. Sehingga dalam kesempatan KKN semester Gasal 2023-2024 ini, kami memutuskan untuk membuatkan canting batik cap yang tidak hanya mudah digunakan, tapi juga pengrajin atau warga Desa Gondang yang kurang lebih mungkin dari kelompok PKK yang bisa diberdayakan untuk membuat canting batik cap itu sendiri, yaitu seperti ini terbuat dari karton. Ini karton yang tebal untuk alasnya, sedangkan yang menjadi motifnya ini karton yang tipis. Dengan alat ini ibu-ibu PKK bisa membantu para pengrajin batik memenuhi pesanan pasar gitu. Ini dibuat dari karton yang tebal dan tipis, tinggal digambar saja di media yang kosong ini sesuai dengan yang ingin digambar ya, entah bentuknya buah, bunga atau daun. Setelah digambar baru diaplikasikan dengan potongan-potongan karton yang tipis itu mengikuti garis-garis yang sudah digambar sini. Nah, setelah itu menjadi seperti ini, diberi pegangan supaya ini mudah untuk memegangnya dan mudah untuk mengecapnya. Mungkin ini kekurangannya kurang diberi ornamen untuk pegangan, tapi ini cukup kuat untuk digunakan sebagai cap. Kemudian bagian yang luar ini diberi malam gitu ya, malam batik gitu. Cairan batik itu dicelupkan dalam kondisi panas, dicelupkan, kemudian sedikit dikeringkan gitu, kemudian diaplikasikan di kain ya, di kain, tapi memang harus rapi mengaplikasikan ini, sehingga tidak sembarangan mengecap. Jadi benar-benar harus rapi sehingga bisa menghasilkan batik yang rapi dan juga motif yang bisa hasilnya nanti hasil akhirnya jadi terlihat bagus seperti itu. Jadi ini
adalah inovasi. Ini adalah salah satu bentuk inovasi untuk membantu produksi batik yang ada di Desa Gondang, terutama di sentra batik Gondang, supaya Desa Gondang itu memiliki ciri khas atau produk khas desa selain untuk melestarikan warisan budaya. Dengan begini warisan budaya batik itu akan tetap terus terlestarikan, dan untuk unsur perekonomian ada kemungkinan atau ada potensi untuk warga yang non produktif, yang termasuk non produktif, misalnya ibu-ibu rumah tangga, ibu PKK, adik-adik Karang Taruna, itu bisa membantu dalam proses produktif. Jadi ini bisa digunakan lebih, masuk ke puluhan atau ratusan kali. Jadi ini meskipun bahannya dari kertas karton yang tipis, tapi karena sudah sering kali teraplikasi dengan cairan malam batik, dia menjadi kuat dengan sendirinya. Gitu. Nah, ini adalah motif Sekar Daru. Sedangkan ini adalah motif daun gondang. Diharapkan dengan inovasi ini, alat canting batik cap ini bisa membantu warga Gondang, terutama Desa Gondang, memperbanyak SDM untuk pengrajin batik, karena selain ini mudah diaplikasikan, ini juga mudah dibuat oleh warga sendiri yang bukan dari tembaga. Kalau tembaga kan benar-benar dari pengrajin tembaga, tapi kalau ini bahannya kan ada di sekitar masyarakat dan mudah dibeli, mudah didapatkan, dan mudah dibuat. Caranya, langkah-langkahnya dibuat. Untuk langkah-langkahnya akan disampaikan oleh yang memiliki inovasi atau ide. Nanti ada di salah satu subkelompok di kelompok R13 KKN Desa Gondang. Untuk lebih lengkapnya proses pembuatannya akan dijelaskan oleh yang memiliki ide. Jadi ini yang bisa saya komentari atau yang saya beri testimoni atau keterangan mengenai alat ini. Semoga bisa benar-benar bermanfaat untuk para calon pengrajin batik dan bisa meningkatkan potensi batik di Desa Gondang menjadi lebih maju, pesat, dan dikenal oleh warga luas di luar Desa Gondang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Dedotian, salam kebajikan. Batik merupakan budaya warisan Indonesia yang harus dilestarikan. Masih banyak pengrajin batik yang memproduksi batik dengan menggunakan alat yang masih tradisional, konvensional, yaitu canting batik tulis. Selain prosesnya lama, tidak semua orang mampu memiliki jiwa seni membatik, sehingga penghasil batik tidak banyak. Hal ini mengakibatkan produksi batik tulis tidak banyak dihasilkan. Hal ini berimbas pada harga batik tulis yang tinggi dan jumlah yang dihasilkan terbatas. Memasuki zaman modern, saat ini produksi batik dapat dilakukan dengan proses yang cepat dan banyak. Sekarang merambah pada produksi konveksi juga. Untuk membuka usaha konveksi membutuhkan modal yang besar, sedangkan potensi-potensi penghasil batik kecil menengah tidak mampu menyediakan modal besar tersebut. Untuk tetap melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia, usaha kecil menengah harus tetap didukung agar eksistensinya tidak berhenti dan terus menghasilkan karya-karya seni batik. Desa Gondang sendiri merupakan desa yang memiliki sebuah sentra batik yang bernama Sekar Daru. Nama Sekar sendiri mengartikan bunga dan Daru mengartikan rezeki. Jadi dapat diartikan bahwa Sekar Daru adalah bunga yang membawa rezeki, dan diharapkan bahwa kelompok batik Sekar Daru membawa rezeki yang melimpah. Solusi untuk mendukung perajin batik rumahan adalah dengan memberikan canting yang praktis dan dengan metode cap, di mana pengrajin dapat membuat alat tersebut secara mandiri dengan biaya yang terjangkau. Solusi tersebut adalah dengan canting batik cap yang terbuat dari bahan kertas. Inovasi canting batik cap berbahan kertas menggunakan kertas karton yang dibentuk sesuai motif yang telah digambar. Dalam penerapannya, pada canting batik cap berbahan kertas yang telah dicelupkan ke lilin yang sudah dipanaskan, kertas yang menjadi bahan untuk membuat motif menjadi semakin kuat
karena sifat ini akan melapisi media capnya. Pemilihan motif Sekar Daru sendiri, yaitu motifnya diberi nama Sekar Daru, yang ini terdiri dari buah-buah pohon gondang dan ada batang dan ada daun gondang itu sendiri, yaitu dinamakan Sekar Daru. Nah, Sekar Daru ini juga mengartikan bahwa sekar itu diartikan sebagai bunga dan daru itu diartikan rezeki. Jadi kalau digabungkan bahwa Sekar Daru ini adalah bunga yang membawa rezeki. Jadi harapannya bahwa sentra batik Sekar Daru ini membawa rezeki yang melimpah kepada anggota-anggotanya. Jadi begitu filosofi dari motif Sekar Daru. Untuk pembuatan canting batik cap berbahan kertas dengan motif Sekar Daru adalah yang pertama potong papan MDF selebar 20 cm dan panjang 20 cm. Lalu potong kertas karton selebar 1,5 cm dan panjang 20 cm. Setelah itu gambar motif Sekar Daru di papan MDF yang telah dipotong sesuai ukuran tadi. Lalu setelah selesai menggambar motif Sekar Daru, tempelkan kertas karton tadi ke motif-motif tersebut sampai memenuhi pola motif tersebut.
terima kasih dari teman-teman Untak. Yang pertama kami sampaikan bahwa batik yang ada di Desa Gundang ini sebenarnya bukan hanya batik cap. Batik yang kemarin sudah dikenal oleh kelayak masyarakat khususnya di Mojokerto dan di kota-kota yang lain. Setelah tim batik ini diundang untuk mengadakan pameran Kapan Hari di Madiun, itu produknya bukan hanya batik cap, namun yang lebih dikenal dan harga tawarnya juga sangat menjanjikan itu adalah batik tulisnya. Karena kemarin ketika kita mengadakan pameran itu sudah banyak sekali pesanan dari luar Kabupaten Mojokerto, termasuk di Mojokerto juga banyak sebelumnya. Nah, ditambah nanti ada batik cap, alhamdulillah yang kemarin dari teman-teman Untak ini mendampingi dan memberikan pelatihan kepada tim batik Desa Gundang. Ini mudah-mudahan ke depan ilmu yang sudah diberikan oleh teman-teman mahasiswa dari Untak yang KKN di tahun 2024 ini nanti bisa benar-benar bermanfaat untuk bisa dilanjutkan ilmunya menjadi batik yang benar-benar dapat dibanggakan. Yang kemarin batik ini kita namakan batik Sekar Ndaru yang ada di Desa Gundang. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi batik yang luar biasa, batik yang dikenal oleh masyarakat luas. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Nama saya Nini Yuliani, pengurus PKK Desa Gundang. Kesan dan pesan untuk adik-adik KKNR 13 dari Untak Surabaya, yang jelas memang sangat bermanfaat. Apapun yang diberikan itu sangat bermanfaat sekali untuk ibu-ibu PKK khususnya di Desa Gundang. Kemarin itu ada beberapa pelatihan yang sangat membantu kami dalam hal pelatihan batik khususnya, karena pada batik kemarin itu ya seperti biasanya kan kita memang pakai canting. Yang saya pakai ini butuh waktu 2 minggu baru bisa selesai. Nah, kemarin itu ada pelatihan membuat cap untuk batik sehingga kita bisa lebih efektif, lebih cepat dalam memproduksi batik Sekar Ndaru di Desa Gundang. Terima kasih sekali kami ucapkan untuk adik-adik KKN S13 dari Untak Surabaya. Sebenarnya dengan waktu yang sangat singkat, cuman 2 minggu. Iya. Barangkali nanti bisa ditambah 1 bulan atau apa, biar ilmunya bisa disalurkan ke ibu-ibu PKK Gundang khususnya, dan biar lebih banyak ilmu yang kami dapatkan. Terima kasih.